Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Saat ini pada sesi School of R. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa kita menggunakan R software. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita mulai. Nah, R software itu adalah suatu software yang gratis ya, teman-teman, untuk analisis data dan grafik yang didasarkan pada bahasa pemrograman. Jadi memang R software ini digunakan untuk spesifik pada statistik, yaitu analisis data dan grafik, seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah software ini menggunakan bahasa pemrograman. Beberapa software itu memang digunakan dengan bahasa pemrograman. Jadi untuk menggunakan software tersebut menggunakan bahasa pemrograman ya, teman-teman. Nah, versi awal dari R software ini dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman pada tahun 1992 di University Auckland, New Zealand. Nah, ini tahun lahir saya ya, 1992. Jadi pada saat saya lahir, software ini sudah dibuat. Nah, R software ini merupakan salah satu dari top 5 bahasa pemrograman pada tahun 2021. Wow. Jadi R ini karena memang software yang gratis ya, jadi banyak orang menggunakan software ini dan merupakan satu dari 5 top bahasa pemrograman pada tahun 2021. Nah, kemudian mengapa sih kita menggunakan R software atau R? Kalau di bahasa Indonesia kan R tentunya ya, aplikasi R atau perangkat lunak R. Nah, yang pertama itu the command line interface, artinya pengguna dapat membuat perintah daripada memilih menu. Itu maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan SPSS atau Minitab ataupun software yang lain, nah itu cenderung teman-teman tinggal mengklik atau memilih menunya apa. Misalkan mau analisis A, membuat grafik A, nah itu tinggal diklik menu. Nah, pada R software ini kita bisa langsung menuliskan perintahnya. Nah, misalkan perintahnya untuk membuat grafik, nah, teman-teman harus mengetikkan tuh perintahnya, tuh ya. Harus mengetikkan perintahnya. Nah, yang kedua, R atau R is extensible, artinya dapat dikembangkan dengan metode baru, statistik maupun ilmu terapan. Jadi, saat ini tidak hanya digunakan untuk analisis statistik, tapi R software ini dapat digunakan untuk analisis-analisis yang lain. Nah, kalau dalam bidang saya, yaitu perikanan, saya juga bisa menerapkan metode-metode baru pada dalam perikanan ini, kita tuangkan pada R software ini. Nah, sangat menarik. Jadi sampai saat ini pun banyak sekali metode-metode yang dikembangkan untuk bisa dijalankan di R software. Ada sampai pemetaan pun bisa di R software. Mungkin belum banyak yang menggunakan ya, karena ada ArcGIS yang tinggal memilih menu dan sudah banyak orang yang menggunakan ArcGIS. Nah, tapi beberapa orang sudah bergeser ke RStudio, R software. Jadi sangat menjanjikan sekali. Nah, kemudian selanjutnya R is open source. Jadi kode yang dapat ditentukan oleh pengguna. Jadi tidak ada kode larangan. Dalam artian kita bisa menentukan kodenya sendiri loh. Jadi saya sebagai pengguna ini saya bisa menentukan kode apa yang akan saya masukkan dalam perintah-perintahnya. Jadi tidak terpatok pada kode-kode yang ada. Itu ya, memang ada kode-kode yang bersifat dasar. Nah, di sini kita dari penggunanya ini bisa membuat kode-kode baru. Nah, kemudian ada R tentunya bersifat gratis. Ini pasti sangat bermanfaat sekali ya. Karena
kalau misalkan kita menggunakan software yang berbayar, tentunya itu yang pertama pasti mahal sekali, seperti SPSS dan Minitab itu sangat mahal ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang ilegal, nah itu nanti kemungkinan juga akan bermasalah pada publikasi, terutama untuk publikasi yang indeks Scopusnya atau impact faktornya tinggi, gitu ya. Nah, kemudian kemarin saya sudah menjelaskan mengapa sih kita perlu mendownload dan menginstal R software dan R Studio software. Nah, jadi ada dua nih, kok double gitu ya. Nah, yang pertama R software ini aplikasi diinstal di komputer dan menggunakan sumber daya komputer pribadi dari teman-teman masing-masing untuk memproses bahasa pemrograman R. Jadi memang aplikasinya itu bersifat dasar ya, ibaratnya seperti itu. Kalau R software saja itu dasar, di mana itu untuk menjalankan proses-proses dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, kalau RStudio ini terintegrasi dengan R sebagai IDE, itu Integrated Development Environmental, untuk menyediakan fungsionalitas lebih lanjut. Jadi memang di dalam RStudio ini lebih mempermudahkan teman-teman dalam menjalankan R software ini. Jadi di RStudio itu menggabungkan ada editor kode sumber, kemudian membangun alat otomasi, dan debugger ini mengkoreksi, gitu ya, mendetek dan mengkoreksi dari kesalahan-kesalahan atau error. Nah, yang tidak bisa dilakukan secara mudah di R software. Jadi intinya kalau saya membahasakan RStudio itu ya sangat membantu sekali, gitu ya, mempermudah lah dalam menjalankan R software karena udah menyediakan fungsionalitas lebih lanjut. Nah, di sini ya sudah ada pengembangan-pengembangan dari R sendiri. Oke, nah kemudian perbedaan selanjutnya, teman-teman kan ada Excel nih yang selalu ada di Windows maupun di OS masing-masing ya. Nah, ini Excel ini apa bedanya Excel dengan R? Nah, R dan Excel ini bermanfaat dalam berbagai cara. Jadi berbeda gitu ya. Kalau Excel itu dimulai dengan lebih mudah dipelajari dan sering disebut sebagai program yang masuk untuk pelaporan berkat kecepatan dan efisiensinya. Ya, memang kalau misalkan Excel ini dari dulu, mungkin dari SMP ya sudah diajarkan kalau di sekolah masing-masing menggunakan Excel bagaimana dari mulai yang dasar. Karena ini sangat membantu sekali dalam proses untuk membuat pelaporan secara numerik gitu ya, ataupun kualitatif maupun kuantitatif ya, bisa dibuat di Excel. Nah, cepat dan tentunya efisien. Nah, sedangkan untuk R sendiri ini digunakan untuk menangani kumpulan data yang lebih besar, karena memang Excel itu terbatas, datanya nggak banyak. Kalau datanya sampai ribuan atau puluh ribuan, nah ini akan lebih enak kita melakukan analisisnya melalui R, gitu ya. Nah, karena selain itu untuk R ini kan kita menentukan sendiri nih perintah-perintahnya, seperti apa visualisasi dari grafik yang akan kita inginkan. Nah, kalau misalkan di Excel, ya kita mengikuti ketentuan Excel, gitu ya. Tapi kalau di RStudio, kita bisa memainkan dengan lebih baik, gitu ya. Dalam artian detail-detailnya kita bisa menentukan sendiri. Kalau di Excel, ya udah sesuai dengan yang dibawa oleh Excelnya sendiri, karena kita hanya memilih menu, gitu ya. Kalau di RStudio ini kita bisa memilih sendiri. Kita bisa memberikan perintah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Terus kemudian selanjutnya R software dengan Python software. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar Python, Python mirip ular ya. Ini gambarnya juga logonya ular. Nah, oke. Nah, R ini sama. Untuk bahasa pemrograman, Python juga untuk bahasa pemrograman. Tapi tujuannya beda. Karena memang R Studio ini, R software ini untuk lebih ke statistik. Itu kan. Sedangkan untuk Python ini lebih pemrograman tujuan umum. Jadi apapun bisa kita buat dari Python. Nah, di sini Python lebih serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai tugas yang lebih luas, seperti pengembangan website, manipulasi data, dan pembelajaran mesin. Nah, makanya di sini biasanya untuk kerja, salah satu permintaan kerjaan adalah dia bisa menguasai Python. Nah, Python itu karena nanti akan mengembangkan web.
gitu ya. Nah, Python ini juga salah satu dari 5 top bahasa pemrograman yang dipakai di dunia. Nah, kemudian R ini dapat menjadi tantangan bagi pemula untuk belajar karena kodenya yang tidak standar. Jadi kodenya itu nggak standar banget. Walaupun ada kode basic memang ada, nah itu yang biasa kita pakai. Nah, untuk kode yang lainnya itu karena kita yang menentukan sendiri, gitu ya. Jadi memang agak sedikit tantangan untuk awal-awal, tapi kalau sudah mengetahui dasar dari R itu kedepannya sangat mudah. Itu tinggal kita memainkan perintah-perintah apa saja yang akan diberikan kepada softwarenya. Nah, kemudian Python ini biasanya lebih mudah untuk sebagian besar pelajar dan memiliki kurva linear yang lebih mulus. Jadi untuk Python ini memang lebih mudah dipakai. Nah, selain itu untuk waktu pengkodean yang lebih sedikit karena lebih mudah dipelihara dan memiliki sintaksi yang mirip dengan bahasa Inggris. Jadi memang kodenya itu menggunakan bahasa Inggris juga, jadi lebih mudah, gitu ya. Nah, itu dia. Tapi untuk R software ini memang untuk pemrograman yang statistik, gitu ya. Python apakah bisa? Tentu bisa juga ya. Tapi kalau untuk fokus ke data, ini lebih ke R software. Nah, kita lanjut mengenai bahasa sederhana yang ada di R maupun R Studio. Oke, saya akan lebih banyak membahas mengenai R Studio karena nantinya akan saya buat semuanya skrip di R Studio, gitu ya. Nah, yang pertama ada prompt. Ini adalah tanda lebih dari. Ya, ini artinya R siap menerima perintah. Kalau ada tanda ini, dia siap menerima perintah. Nah, kalau perintahnya panjang sekali, kita bisa ini. Nah, tandanya perintah yang ditulis belum lengkap. Ini plus. Jadi biasanya kalau panjang, nah dia akan di-enter ke bawah. Nah, di bawahnya ada plus. Oke, nanti saya akan tunjukkan di software R Studio-nya. Nah, kemudian expression. Nah, expression itu ada tanda ini satu. Nah, nanti ada 1, 2, dan selanjutnya. Ini menunjukkan hasil keberapa. Gitu ya. Nah, hasil yang menunjukkan posisi item berada pada setiap baris. Jadi, atau baris 1. Gitu ya. Nanti ada baris 2 dan selanjutnya. Itu. Nah, ini ada kurung kurawa ini ya, 1. Nah, ini merupakan hasilnya. Dan untuk komen itu diawali dengan hashtag. Gitu ya. Artinya, R tidak menjalankan sebagai perintah, itu sebagai komen. Misalkan kita ingin memberikan catatan, oh ini rumus untuk membuat Pitagoras, gitu. Jadi komennya saja, gitu ya, tidak dijalankan sebagai perintah. Karena semua yang diketikkan dalam R script itu dianggap sebagai perintah, kecuali ini dia. Nah, sedangkan ini prompt ini berada di konsol, expression juga ada di konsol. Nah, untuk yang di script ini, hashtag ini kita tuliskan di script ya, namun tidak dijalankan sebagai perintah. Untuk lebih lanjut, mari kita buka R Studio-nya. Baik teman-teman, mari kita buka untuk R Studio. Nah, di sini dia pertama kali dibuka akan muncul keterangan versi dari versi R-nya, ya. Kemudian kita akan menuliskan script, maka kita buka R script. Di sini dari new file terus pilih R script. Nah, disinilah untuk teman-teman menuliskan perintah-perintahnya. Nah, semua yang dituliskan di sini akan digunakan sebagai perintah. Nah, kecuali yang saya jelaskan di PowerPoint tadi ya, komen. Oke, saya coba buka dari data yang sudah saya punya. Itu ya. Download, kemudian Studio. Oke. Nah, saya sudah menyiapkan skrip. Nah, skrip inilah yang akan saya jalankan perintah-perintahnya. Di sini School of R, nama saya, kemudian materi kali ini prompt, expression, dan comment. Yang dituliskan di R script ini akan dianggap sebagai perintah. Gitu ya, misalkan 2 dikalikan 6. Nah, kali menggunakan bintang ya di sini ya. Nah, 2 kali 6 saya run. Nah, di sini akan muncul hasilnya di konsol. Nah, teman-teman yang saya
sampaikan di PowerPoint bahwa hasil ini karena data pertama, gitu ya. 2 kali 6 karena hanya ada satu hasil. Jadi ada kurung kurawa satu ini. Nah, 12. 2 kali 6, 12. Seperti itu ya. Nah, ini tanda lebih dari ini sebagai perintahnya. 2 kali 6, 12. Hasilnya 12. Seperti itu ya di konsol. Nah, kemudian sekarang saya berikan contoh pada baris 13 ini 3 ditambah 2. Nah, ini dalam kurung dikalikan 5 ditambah 4. Tapi tutup kurungnya saya taruh di bawah. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada plus ya. Plus ini merupakan karena sebelumnya belum lengkap perintahnya. Maka dia dilanjutkan di bawah ya sebagai plus. Berarti plus ini merupakan perintah lanjutan dari yang di atas. Gitu ya, teman-teman ya. Kadang kan kalau ditulis panjang ke samping itu terlalu panjang dan membingungkan, nah itu bisa di enter-enter ke bawah. Nanti di konsol hasilnya pun di sini yang dibaca di konsol akan ada plus. Artinya dia melanjutkan yang di atas. Oke, coba saya enter lagi. Nah, saya run lagi. Nah, plusnya ada 2 kan, berarti 2 baris di bawahnya ini merupakan lanjutan perintah dari atas. Gitu, seperti itu. Nah, berarti yang kurung kurawa 1 ini adalah expression atau hasilnya. Itu ya. Hasilnya dilambangkan dengan kurung kurawa. Kurung kurawa 1 berarti hasil dari baris pertama ini. Oke. Nah, kemudian komen. Komen itu kan tadi saya sampaikan komen tidak dijalankan sebagai perintah. Nah, kalau kita misalkan komen saya tidak kasih hashtag, misalkan seperti ini. Komentar, saya run. Nah, di sini akan error. Ya. Jadi teman-teman harus membuat apabila ingin memberikan note atau catatan harus diberikan hashtag di depannya. Misalkan ini saya kopikan lagi ya. Ini tanpa hashtag. Saya run. Nah, error. Seperti itu ya. Jadi memang harus diberi hashtag atau pagar. Gitu ya. Kemudian 2 ditambah 2. Nah, kemudian saya buat lagi 2 spasi ditambah 2. Jadi ada spasi. Nah, kalau di R Studio ada spasi atau tidak ada spasi itu sama ya, dianggap sama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau menulis perintah walaupun ada spasi atau tidak ada spasi sama aja. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan untuk prompt, expression, dan comment. Oke. Jika suka video ini silahkan di like. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di komen. Dan apabila ingin mengetahui video selanjutnya silahkan di subscribe. Terima kasih. Bye-bye.